warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami, kelompok 5, akan membahas tentang perubahan sosiologi dan antropologi akibat pengaruh globalisasi dan hubungannya dengan pendidikan. Sebelum kita membahas, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Salma Kohirunisa dengan NIM akhir 002. Saya Rauful Fahani, NIM akhir 024. Saya Fadlatul Fitriah dengan NIM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Indra Sutirati Bidela dengan NIM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Adinda Francisca dengan NIM akhir 029. Perkenalkan, nama saya Ica Berliana Putri Maharani dengan NIM akhir 039. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa negara Cina telah gencar mengembangkan teknologi seperti robot dan juga AI. Lalu, bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan manusia? Globalisasi sangat berkembang pesat hingga berdampak pada kerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia sekarang sudah tergantikan oleh robot. Nah, apakah globalisasi ini hanya berdampak pada pekerjaan saja? Tentu tidak ya teman-teman, karena globalisasi ini juga berdampak ke semua aspek dalam kebutuhan manusia. Jadi juga termasuk membawa perubahan pada sosiologi dan antropologi. Saya akan menjelaskan apa itu sosiologi. Jadi sosiologi di sini yakni berasal dari kata Latin socios yang berarti teman atau masyarakat, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi sosiologi di sini juga berfokus pada studi masyarakat dan fenomena sosial secara ilmiah dan rasional. Jadi sosiologi di sini juga sebagai disiplin ilmu positif, atau sosiologi juga mendasarkan diri kepada pemikiran yang logis, pemikiran yang objektif, pemikiran yang sistematis, pemikiran yang empiris dan teoritis. Auguste Comte yang kita kenal sebagai Bapak Sosiologi memperkenalkan istilah ini dalam Cours de Philosophie Positif, yakni menekankan bahwa sosiologi dibangun di atas observasi mendalam terhadap masyarakat. Jadi, sosiologi ini sebagai ilmu yang mengutamakan penyusunan sistematis hasil pengamatan bersifat non-etis dan menghindari penilaian moral dalam analisis fakta sosial. Sosiologi juga mempelajari tentang kehidupan sosial manusia dan hubungannya dengan kebudayaan. Jadi, ini muncul sebagai konsekuensi dari kodrat manusia, yakni sebagai makhluk sosial. Sosiologi juga memiliki tujuan, yakni memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja masyarakat, individu itu bisa berinteraksi, perubahan sosial, dan ini fokus pada manusia sebagai makhluk sosial, yakni dalam lingkup individu atau lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya, di sini ada pengertian antropologi. Nah, antropologi ini berasal dari bahasa Yunani yakni anthropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu, sehingga antropologi ini dapat diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dan mempelajari aneka warna. Nah, warna di sini bukan warna merah, kuning, hijau, akan tetapi bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkannya. Jadi, melalui pendekatan antropologi ini, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman budaya serta pengembangan apresiasi terhadap kebudayaan mereka sendiri. Jadi mungkin di sini antropologi ini membantu membangun kesadaran akan kekayaan warisan budaya manusia, mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan budaya. Jadi melalui pendekatan antropologis, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keragaman budaya manusia serta bagaimana mengembangkan apresiasi terhadap budaya mereka sendiri, agar budaya itu tidak punah. Dan antropologi ini membantu untuk membangun kesadaran akan kewarisan budaya manusia dan bisa mendorong sikap toleransi terhadap perbedaan budaya mereka sendiri atau budaya lain. Antropologi di sini yakni sebagai disiplin ilmu yang terus mengalami kemajuan, tidak hanya dalam perkembangan teori-teori baru saja, akan tetapi juga dalam perkembangan atau penerapan praktisnya. Jadi antropologi ini juga bermula dari catatan-catatan yang dibuat oleh penjelajah atau penjajah. Jadi mereka itu mendokumentasikan kehidupan masyarakat yang mereka temui di daerah-daerah baru, terutamanya masyarakat adat atau suku-suku yang lain di wilayah-wilayah yang dijajah oleh mereka. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara antropologi dan sosiologi. Nah, di sini yang pertama dari fokus kajiannya. Sosiologi di sini lebih berfokus pada masyarakat modern dan kompleks, serta struktur sosial yang mempelajari tentang kelompok-kelompok besar dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan antropologi di sini yang awalnya berfokus pada masyarakat tradisional dan akan tetapi sekarang juga mempelajari tentang masyarakat modern. Dan antropologi ini juga menekankan kepada kebudayaan, asal-usul manusia, dan keragaman manusia secara biologis dan secara budaya.
Selanjutnya, di sini ada perbedaan dari ruang lingkup. Nah, pada sosiologi sendiri ini mempelajari tentang bagaimana manusia itu berinteraksi dalam kelompok sosialnya seperti keluarga, organisasi, serta komunitas. Sedangkan antropologi di sini mempelajari tentang manusia dalam segala aspek keberagamannya. Untuk perbedaan yang ketiga ini yakni penelitian. Nah, untuk sosiologi sendiri itu sering menggunakan survei, analisis statistik, dan eksperimen untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Sedangkan antropologi sendiri ini sering menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis etnografi untuk memahami budaya dan masyarakat sendiri. Perbedaan yang selanjutnya atau yang terakhir ini ada tujuan. Nah, pada sosiologi ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini memahami bagaimana masyarakat itu berfungsi dan berubah, serta mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan mencari solusinya. Sedangkan antropologi di sini memiliki tujuan. Yang tujuannya di sini untuk memahami keragaman manusia atau budaya, serta menghargai perbedaan-perbedaan tersebut yang ada dalam budaya atau manusia itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu perubahan antropologi dan sosiologi akibat globalisasi dan implikasinya terhadap pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya globalisasi telah menyentuh seluruh aspek penting dalam kehidupan termasuk sosiologi dan antropologi. Berikut adalah beberapa pengaruh globalisasi terhadap sosiologi dan antropologi. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan sosial dan masalah sosial. Kesenjangan adalah tidak meratanya akses terhadap sumber daya ekonomi. Kesenjangan juga dapat diartikan sebagai suatu masalah tentang keadilan yang berkaitan dengan yang nantinya akan berdampak pada masalah sosial. Nah, kesenjangan sosial ini merupakan situasi di mana ada ketidakseimbangan antara individu atau kelompok di lingkungan kehidupan di masyarakat. Kesenjangan sosial ini muncul akibat adanya perbedaan antara hal yang diharapkan dan yang kenyataannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial ini adalah perbedaan sumber daya ekonomi sehingga munculnya penggolongan dalam masyarakat yaitu golongan kaya, mampu dan juga miskin. Nah, menurut Favela 2024, kesenjangan sosial disebabkan oleh kemiskinan dan juga sempitnya lapangan pekerjaan. Selain itu, di antara dua penyebab tadi, kesenjangan sosial juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti kebijakan ekonomi, perkembangan teknologi, akses pendidikan, dan juga kondisi kesehatan. Nah, kesenjangan yang dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, hingga menciptakan yang namanya kriminalitas. Masalah sosial merupakan masalah yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat selama masyarakat tersebut melakukan proses perubahan. Artinya, masyarakat atau masalah sosial ini akan selalu ada di masyarakat. Masalah sosial di Indonesia menjadi perhatian umum sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2024 diketahui indeks Gini Indonesia telah mengalami penurunan dari angka 0,388 pada tahun 2023 menjadi 0,379 pada tahun 2024. Indeks Gini ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembagian pendapatan penduduk. Nah, indeks Gini ini memiliki tingkatan di mana ketika suatu indeks Gini ini semakin meningkat, maka indeks Gini ini akan mempengaruhi struktur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena itu, indeks Gini Indonesia harus dipantau secara berkala. Koefisien Gini memiliki indeks rentan nilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, berdasarkan data yang sudah ada ini menunjukkan bahwa Indonesia ada di kurang dari 0,4 yang artinya tingkat ketimpangan rendah. Namun, tingkat kemiskinan Indonesia saat ini menunjukkan 9,03% penduduk Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data ini, kemiskinan di Indonesia 6 tahun terakhir dari 2019 sampai 2025 sempat mengalami kenaikan dari 9,22% menjadi 10,19%, yang pada masa itu adalah masa COVID-19, di mana pada masa ini negara harus mengalokasikan banyak biaya untuk penanganan pandemi seperti pengadaan alat kesehatan, tes COVID, perawatan pasien, sampai penyediaan obat-obatan. Nah, hal ini menyebabkan biaya kesehatan lebih melonjak lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga berkurangnya pendapatan negara dan perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi protokol kesehatan, seperti beban tambahan biaya untuk penyediaan alat kesehatan seperti cuci tangan, dan lain-lain. Akibatnya, terjadi pengurangan upah dan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pemutusan kerja secara besar-besaran yang atau mendadak ini sangat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi masyarakat. Para pekerja yang mengalami PHK akan semakin terbelakang dan sulit naik di tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi.
Berbeda dengan pemilik modal atau pemilik perusahaan, mereka dapat tetap berinovasi, tetap melakukan pekerjaan mereka, bahkan mungkin mereka dapat memanfaatkan COVID-19 ini untuk masalah bisnis, sehingga mereka tetap berada di puncak ekonomi di mana mereka tidak berhalangan atau memiliki masalah dengan uang. Nah, krisis ini mengakibatkan kesenjangan, memunculkan kriminalitas yang tinggi, sehingga adanya pencurian beberapa kali seperti adanya perampokan minimarket, perampokan toko emas, dan masalah-masalah kejahatan lainnya. Tingkat ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas, sehingga ketika seseorang itu memiliki pendapatan atau ketimpangan ekonomi, mereka akan memikirkan cara bagaimana untuk mereka dapat mendapatkan sesuatu itu secara instan, yaitu dengan cara menghalalkan segala cara seperti merampok bank atau melakukan kejahatan-kejahatan lain, sehingga mereka dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kesenjangan dan masalah sosial ini tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di lingkup pendidikan. Nah, menurut Lega dan Hartono 2024, kesenjangan sosial dalam pendidikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti letak geografis dari suatu sekolah atau letak geografis dari suatu negara tersebut. Nah, masyarakat pedalaman biasanya memiliki kesulitan untuk mengakses pendidikan karena berbagai macam faktor, misalnya jarak sekolah yang terlalu jauh dengan sekolah ataupun akses jalan menuju sekolah yang terhalang. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus, yaitu kesulitan akses yang ada di Cianjur yang menyebabkan kejadian terceburnya 3 siswa SMP ke sungai akibat jembatan yang sudah rapuh. Jembatan ini merupakan salah satu akses untuk menuju sekolah. Jembatan ini digunakan baik oleh siswa maupun warga setempat. Nah, ketika jembatan ini roboh ataupun rusak, siswa akan kesulitan untuk menuju ke sekolah. Selain itu, ada kasus di SD pedalaman ND yang mereka rela melepas sepatunya untuk berangkat ke sekolah karena perjalanan menuju sekolah mereka harus melalui jalan yang berbatuan, sungai, di mana sungai ini ketika musim hujan akan meluap. Nah, meluapnya sungai ini akan mengakibatkan siswa-siswa di sana itu diliburkan karena ditakutkan mengancam nyawa ketika sungai atau air sungai ini meluap. Kualitas guru juga mempengaruhi kesenjangan ini. Banyak guru di daerah terpencil memiliki tuntutan yang lebih berat dibanding perkotaan. Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan. Seringkali guru di daerah terpencil bukan ahli di bidangnya, namun harus tetap mengajar siswa-siswa tersebut, sehingga kemampuan mengajarnya pun seadanya. Nah, guru di daerah terpencil ini juga menghadapi tantangan seperti kurangnya akses terhadap pelatihan profesional guru. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa gaji guru honorer ini berkisar antara 300 sampai 500 ribu. Nah, di sini jika kalian masih ingat, ada kisah Bapak Alfi yang juga merupakan guru honorer di Sukabumi yang memulung setelah pulang sekolah. Hal ini dilakukan untuk menambah biaya atau untuk mencukupi biaya hidupnya. Kondisi ini sangat berbeda dengan Malaysia, di mana gaji pokok guru bisa mencapai 22 jutaan per bulan. Sedangkan di Indonesia, guru bersertifikasi hanya berkisar sampai 7 juta rupiah. Rendahnya gaji dan perhatian pemerintah telah menyebabkan terciptanya banyak guru yang enggan untuk mengajar di pedesaan. Akibatnya, tugas tersebut sering diberikan kepada seorang guru yang tidak berpengalaman, yang mana akan berdampak pada kualitas pendidikan yang tidak maksimal. Nah, ketimpangan ini akan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru, diperlukan langkah-langkah yang strategis seperti penetapan gaji yang layak, pemberian tunjangan berbasis kinerja, akses pelatihan yang merata, serta pelindungan sosial melalui kebijakan yang jelas dan transparan. Mungkin pemerintah juga dapat memberikan gaji lebih kepada guru-guru yang mau ditempatkan di pedalaman, sehingga hal tersebut mungkin dapat memberikan daya tarik guru-guru untuk mau ditempatkan atau mau mengajar di pedalaman. Selain itu, mungkin pemerintah dapat memberikan layanan lebih seperti tempat tinggal atau tunjangan-tunjangan lainnya kepada guru-guru yang mau ditempatkan di pedalaman. Sekarang kita akan membahas tentang mobilitas manusia. Nah, mobilitas berasal dari kata mobilis yang artinya perpindahan atau pergerakan sesuatu, barang, manusia, atau dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mobilitas manusia. Mobilitas manusia adalah pergerakan atau perpindahan individu atau kelompok dari tingkatan satu ke tingkatan yang lain dan menyebabkan pergeseran atau perubahan kelas sosial.
Nah, mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal dan juga mobilitas horizontal. Nah, mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok di tingkat sosial yang tidak sederajat. Sedangkan mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan atau pergerakan individu atau kelompok yang derajatnya ini sama atau tidak berbeda. Nah, mobilitas vertikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas vertikal atas dan juga mobilitas vertikal bawah. Nah, mobilitas vertikal atas ini adalah terjadinya peningkatan status. Jadi contohnya seperti seseorang yang miskin menjadi pengusaha yang sukses, lalu seseorang yang berhasil menjadi sarjana, lalu ada peningkatan jabatan. Ini dinamakan mobilitas vertikal atas. Sedangkan mobilitas vertikal bawah adalah pergeseran sosial atau mengalami penurunan. Contohnya seperti dipecat karena masalah personal, lalu ada terkena masalah psikologis sehingga diturunkannya jabatan. Selanjutnya ada mengalami pensiun atau sudah memasuki pensiun, itu juga disebut mobilitas vertikal bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal juga dibagi menjadi dua, mobilitas gerak sosial dan juga antar generasi. Nah, yang dimaksud gerak sosial dan antar generasi itu apa sih? Jadi, gerak sosial adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini contohnya itu ada tiga. Yang pertama ada migrasi, ada urbanisasi, dan juga transmigrasi. Migrasi adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan menetap. Nah, migrasi ini bisa perpindahan dari negara ke luar negara. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan individu atau suatu kelompok dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Nah, selanjutnya ada transmigrasi. Nah, transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk atau individu ditunjuk oleh pemerintah karena suatu kepadatan penduduk. Itu yang dinamakan transmigrasi. Selanjutnya mobilitas horizontal antar generasi. Nah, antar generasi ini yang dimaksud adalah perubahan sosial yang derajatnya sama atau tidak merubah kelas sosial. Antar generasi ini bisa terjadi antara orang tua, cucu, dan lain sebagainya. Contohnya saja seperti ini. Ketika ayahnya bekerja sebagai hakim dan anaknya pengacara, ini adalah mobilitas sosial yang tidak merubah kelas sosial, artinya derajatnya sama antara hakim dan juga pengacara. Contoh yang lain yaitu ketika ibunya bekerja sebagai perawat, lalu anaknya bekerja sebagai dokter. Nah, ini juga mobilitas sosial yang derajatnya juga sama dan juga tidak merubah kelas sosial. Lalu apa sih penyebab terjadinya mobilitas sosial? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab terjadinya mobilitas sosial. Jadi ada 4 faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama itu ada kemudahan akses pendidikan. Yang dimaksud adalah ketika kita melakukan perpindahan atau pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan pendidikan, untuk pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi. Nah, misalnya adalah saya ini berasal dari Blora. Di sana itu sangat minim universitas. Ada, tapi universitas yang tidak sesuai dengan keterampilan saya. Oleh karena itu, saya melakukan mobilitas sosial atau melakukan perpindahan ke Madura ini dengan melakukan kuliah atau pendidikan. Nah, itu yang dinamakan mudahnya akses pendidikan. Dan itu menjadi salah satu faktor terjadinya mobilitas sosial. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk atau kepadatan penduduk. Nah, jadi bisa dibayangkan teman-teman, ketika di suatu wilayah mengalami kepadatan penduduk, maka mengharuskan penduduk tersebut bermigrasi ke tempat yang lain karena kebutuhannya pun juga akan menipis dan lapangan pekerjaan pun juga akan semakin kurang. Oleh karena itu, banyak para penduduk melakukan migrasi atau melakukan mobilitas sosial ini agar di tempat yang lain atau di tempat yang akan dituju hidup mereka akan menjadi lebih layak daripada di tempat yang sebelumnya. Oleh karena itu mereka akan melakukan migrasi. Nah, yang ketiga adalah faktor struktural atau peluang. Nah, ini dapat
dicontohkan misalnya dalam suatu kota ada sebuah posisi jabatan atau sebuah posisi yang kosong. Nah, posisi ini adalah posisi yang sering diminati banyak orang atau posisi yang lebih tinggi daripada yang lain dan kompensasinya pun juga banyak. Maka ketika posisi tersebut banyak yang kosong, maka otomatis orang akan melakukan mobilitas sosial atau akan melakukan perpindahan untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, itu juga salah satu faktor terjadinya mobilitas sosial. Nah, yang keempat adalah ketimpangan lapangan pekerjaan. Nah, jadi sebenarnya ini juga sama dengan penjelasan saya yang tadi, yaitu ketika penduduk atau ketika dalam wilayah tersebut semakin padat orang, maka lapangan pekerjaan pun juga semakin berkurang atau semakin menipis. Oleh karena itu, ini juga salah satu faktor terjadinya mobilitas sosial. Jadi orang-orang atau individu akan melakukan pergerakan atau perpindahan untuk mencari lapangan pekerjaan di tempat lain karena di tempat yang sebelumnya dia tidak menemukan lowongan pekerjaan. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi orang-orang atau individu dengan akses terbatas. Maksudnya adalah dengan pendidikan yang rendah. Karena pendidikan mereka rendah, sehingga mereka ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Baik teman-teman, kita tadi telah belajar tentang mobilitas manusia atau mobilitas sosial. Nah, jadi tadi kan saya sudah menjelaskan salah satu faktor penyebabnya itu ada ketimpangan lapangan pekerjaan. Jadi ketika banyaknya penduduk atau bertambahnya penduduk atau padatnya penduduk, maka lapangan pekerjaan ini akan menjadi semakin menipis, apalagi dengan individu akses terbatas atau pendidikannya rendah. Maka mereka ini akan sulit untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kita melakukan pendidikan untuk mendapatkan keterampilan yang tinggi sehingga kita bisa ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Baik teman-teman, karena kita tadi telah mengetahui ya bahwa untuk kita beralih ke kelas yang sosial yang tinggi, pendidikan itu adalah kunci. Ketika kita melaksanakan pendidikan, nantinya kita akan mendapatkan keterampilan yang lebih tinggi sehingga status kita ini bisa meningkat ke sosial yang lebih tinggi, ke kelas sosial yang lebih tinggi. Nah, itu yang disebut mobilitas sosial atau mobilitas manusia. Nah, perlu diketahui bahwa dalam era 4.0, pendidikan ini telah melaksanakan yang namanya online learning atau memanfaatkan internet sebagai alat untuk menghubungkan antara siswa dan guru. Mereka menggunakan internet. Nah teman-teman, karena telah mengetahui ini, kita sebagai calon pendidik harusnya bisa mempersiapkan pendidikan di era 5.0, di mana era ini adalah era yang dicetuskan oleh Jepang, dan mereka ini mengatakan bahwa di era 5.0 ini akan menggantikan pendidik atau akan menggantikan peran pendidik dengan robot. Jadi robot ini yang nantinya akan mentransfer ilmu kepada peserta didik ataupun juga mahasiswa. Globalisasi ini sudah sangat maju ya teman-teman di era sekarang. Bahkan banyak sekali negara-negara yang sudah menggantikan manusia atau menggantikan tenaga manusia dengan robot. Nah, setelah ini saya akan memberitahukan kalian atau memberikan informasi kepada kalian negara-negara mana saja yang sudah memanfaatkan teknologi robot atau memanfaatkan robot untuk menggantikan pekerjaan manusia. Baik teman-teman, berikut adalah data tentang negara-negara mana saja yang sudah memanfaatkan robot untuk menggantikan tenaga manusia di bidang industri. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di negara Korea Selatan adalah negara yang paling tinggi memanfaatkan teknologi robot untuk menjadi karyawan mereka. Nah, di sini ada 1.000 lebih ya. Ada 1.000 lebih. Selanjutnya ada Singapura. Singapura ini juga sudah memanfaatkan. Lalu ada Cina, Jerman, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah tabel di mana tabel ini membahas tentang pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh robot. Nah, ini contohnya ada Cina. Cina ini di bidang otomotif maksud saya. Nah, sini robotnya
dapat memilah barang atau dapat mengemas otomatis. Selanjutnya, robot ini juga dapat merakit mobil listrik dan juga mengecat otomatis dan bisa memasangkan suku cadang. Padahal hal ini sebenarnya dulu pekerjaan yang telah dilakukan manusia, namun sekarang dapat digantikan oleh robot. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui data yang sudah saya sampaikan tadi, pada zaman ini, pada era ini, ternyata pekerjaan yang seharusnya dilakukan manusia sudah bisa digantikan oleh teknologi robot. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik tentunya harus merasa waspada, karena nantinya peran pendidik ini juga bisa digantikan oleh robot. Namun perlu diketahui bahwa untuk pendidikan karakter, moral, dan juga soft skill tidak akan bisa digantikan oleh robot atau teknologi secanggih apapun. Karena hanya manusia yang dapat mengajarkan itu kepada peserta didik atau siswa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita sebagai calon pendidik tidak hanya mentransfer ilmu saja kepada atau teori saja kepada peserta didik, namun kita juga harus membelajarkan tentang pendidikan soft skill, moral, dan juga karakter kepada peserta didik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat kepada teman-teman. Yang ketiga yaitu peningkatan interaksi dan komunikasi. Interaksi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih atau sekelompok orang. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian ide, pesan maupun informasi melalui lambang yang mana bisa berbentuk simbol maupun bahasa dari satu orang ke orang yang lain. Perkembangan era globalisasi saat ini membawa perubahan pada pola interaksi dan juga komunikasi masyarakat, yang mana bisa kita bandingkan pada abad 19 dan sebelumnya itu masyarakat melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung, secara tatap muka, namun kekurangannya yaitu mereka dibatasi oleh jarak dan juga waktu. Sedangkan untuk abad 20 hingga saat ini, komunikasi itu lebih mudah untuk dilakukan, bisa menggunakan teknologi yang ada pada saat ini, sehingga kita tidak dibatasi oleh waktu maupun jarak geografis, dan kita dapat menghubungi orang-orang yang jaraknya berada jauh dari kita, bisa dari antar kota maupun antar negara. Perubahan interaksi dan komunikasi ini bermula setelah adanya perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, yang mana melalui perkembangan teknologi di bidang tersebut banyak bermunculan teknologi-teknologi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sebut saja contohnya seperti televisi, kemudian handphone, yang mana dapat kita gunakan untuk mengakses informasi dengan mudah di mana saja dan kapan saja, dengan lebih cepat dan juga efisien. Kemudian perkembangan interaksi dan komunikasi ini juga disebabkan oleh berkembangnya jejaring sosial atau yang sering kita sebut sebagai media sosial. Contohnya seperti WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Yang mana melalui media sosial tersebut kita dapat mengetahui berbagai informasi yang terjadi di semua belahan dunia dengan menggunakan jentikan jari saja. Melalui media sosial ini kita tidak hanya dapat mencari informasi, tapi kita juga dapat membagi informasi yang kita lakukan atau hal yang sedang kita lakukan ke khalayak umum dengan memposting kegiatan kita tersebut di akun sosial media kita. Dari pembagian dan penerimaan informasi melalui sosial media, maka akan terjadi interaksi dan juga komunikasi yang saling terhubung antara satu orang dengan orang yang lain. Namun, untuk membagikan informasi terkait diri kita sendiri, kita harus memilah dengan baik mana hal yang seharusnya disimpan untuk kita sendiri dan mana hal yang boleh untuk dipublikasikan, sehingga untuk kedepannya kita tidak akan salah langkah dan merasa menyesal untuk dalam menggunakan sosial media. Kemudian, peningkatan interaksi dan komunikasi ini juga berdampak pada mudahnya akses ke pendidikan global, yang mana pada saat ini tersedia berbagai platform dan aplikasi yang memudahkan guru dan juga siswa untuk melakukan pembelajaran secara online. Contohnya aplikasi yang bisa digunakan itu seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Selain itu, tersedia juga berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar secara mandiri. Contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, kemudian berbagai video pembelajaran di YouTube, dan aplikasi pembelajaran bahasa asing dan website untuk melatih kemampuan kita seperti latihan tes bahasa asing, kemudian tes matematika, dan lain sebagainya. Nah, melalui berbagai website dan platform tersebut, maka kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pembelajaran yang lebih luas dan lebih menyeluruh lagi, selain pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah.
Dan tak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, aplikasi dan juga website ini juga sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih mendalam secara lebih praktis dan efisien. Contohnya pada saat ingin meminjam buku, kita saat ini tidak perlu lagi untuk pergi ke perpustakaan. Namun kita dapat secara langsung mengakses buku-buku yang kita perlukan itu di internet. Namun, terlepas dari berbagai manfaat perkembangan era globalisasi saat ini, yang mana membawa banyak peningkatan interaksi masyarakat di dunia, era globalisasi juga membawa dampak negatif. Salah satunya ketergantungan akan teknologi seperti smartphone. Nah, untuk itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Novan dan kawan-kawan pada tahun 2024 tentang penggunaan ponsel di Indonesia. Dari responden sejumlah 300 orang, sebanyak 85% generasi muda di Indonesia menggunakan media sosial setiap hari. Nah, dan selain itu, dari 300 responden, sebanyak 60% melaporkan bahwa mereka lebih sering berkomunikasi melalui jejaring sosial daripada bertemu secara langsung. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada pola interaksi di masyarakat. Memang terjadi peningkatan interaksi dan komunikasi, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan secara langsung atau secara tatap muka. Kemudian kita lihat di data yang terlampir, yang mana merupakan salah satu dampak dari perkembangan era globalisasi. Melalui pernyataan data yang dikeluarkan oleh State of Mobile tahun 2024 yang dirilis oleh Data AI, Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal menghabiskan waktu dengan bermain HP dengan durasi bermain rata-rata 6,05 jam setiap hari. Yang mana Indonesia juga merupakan satu-satunya negara yang memakai HP dengan durasi di atas 6 jam per hari. Di mana jika kita bandingkan dengan posisi kedua ada negara Thailand dengan durasi bermain 5,64 dan Argentina di posisi ketiga dengan durasi 5,33 jam per hari. Dan menariknya jika kita bandingkan dengan negara Cina merupakan negara dengan ketergantungan gadget tertinggi di dunia dan negara dengan pengguna handphone sering bermasalah dengan persentase sebesar 36,16%. Namun apa yang membedakan antara Indonesia dan Cina? Kenapa di Indonesia budaya literasi siswa itu masih tergolong rendah, sedangkan di Cina budaya literasi siswanya itu tinggi. Padahal kedua negara tersebut memiliki ketergantungan akan penggunaan HP. Nah, di sini bisa kita lihat, kita perhatikan dari respon pemerintah Cina sendiri, yang mana ingin mengatasi masalah ketergantungan akan ponsel tersebut dengan memberikan aturan dan batasan. Anak dengan usia 16 sampai 18 tahun hanya diizinkan bermain ponsel selama 2 jam setiap harinya. Sedangkan anak yang berusia di bawah 16 tahun, mereka hanya diberikan izin memegang ponsel selama 1 jam setiap hari. Dan masyarakat Cina itu konsisten untuk menerapkan hal tersebut, sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlalu membawa dampak negatif bagi perkembangan dan proses belajar anak-anak dan remaja di negara tersebut. Dan itu bedanya dengan negara kita, negara Indonesia. Kalau di Indonesia, masih banyak orang tua yang memilih memberikan anak mereka ponsel dengan tujuan agar anak-anak tetap bisa dikondisikan. Padahal pemberian ponsel di usia dini itu malah lebih membawa banyak dampak negatif, seperti halnya membuat anak cepat kecanduan dengan ponsel, anak cepat mengalami masalah kesehatan mata, dan tidak dapat fokus ke pembelajaran. Dan tentunya akan banyak dampak buruk lainnya. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan oleh individu, orang tua maupun pemerintah adalah antisipasi dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangan perubahan tersebut. Sehingga perubahan dan perkembangan globalisasi yang sangat pesat saat ini tidak akan memundurkan kualitas, baik kualitas individu maupun kualitas di suatu bidang tertentu, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sutirati Bidela dengan NIM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan nilai-nilai dan tradisi di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya. Di mana dari situ kita akan menghadapi tantangan globalisasi yang mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Arus budaya asing yang masuk menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang ada, mengancam ciri khas seperti gotong royong dan toleransi. Dari situ, kemajuan teknologi dan akses informasi membawa dampak individualisme dan konsumerisme bagi negara Indonesia. Sekarang kita akan mengenal apa itu nilai dan tradisi, di mana
Nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik buruknya yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan juga kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan tradisi adalah kebiasaan atau perilaku yang diturunkan dari sisi generasi ke generasi atau turun-temurun yang berikutnya dalam suatu terkait yang menjadi bagian integral dari budaya dan identitas kelompok tersebut. Atau bisa disebut tradisi adalah hal yang diturunkan turun-temurun dari dulu. Sekarang kita akan membahas apa itu pengaruh terhadap nilai-nilai tradisi akibat globalisasi. Dampak negatif globalisasi ini mengancam moral dan kepribadian bangsa Indonesia, menurunkan nilai kesopanan dan merusak moralitas generasi muda. Nilai gotong royong dan musyawarah mulai luntur, digantikan dengan individualisme dan persaingan. Fenomena ini fenomena perilaku remaja seperti seks bebas, narkoba, dan tawuran yang semakin marak. Di mana di sini ada 3 poin yang menjadi perubahan nilai-nilai yang terjadi akibat globalisasi, di mana yang pertama adalah moralitas. Moralitas ini adalah penurunan nilai-nilai moral yang ada di kalangan remaja, di mana biasanya remaja Indonesia sekarang kurangnya akan nilai-nilai kesopanan. Contohnya kurangnya nilai sopan kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua adalah gotong royong. Di sini ada hilangnya semangat kebersamaan dan solidaritas. Dalam gotong royong ini contohnya adalah kerja bakti atau membersihkan tempat-tempat yang kotor secara bersama-sama. Di mana di sini sudah tergantikan oleh aplikasi-aplikasi yang mana aplikasi-aplikasi ini memperkerjakan orang untuk melakukan pembersihan secara mandiri atau dengan cara instan. Yang ketiga ada kenakalan remaja, di mana sekarang kenakalan remaja kasusnya semakin meningkat, yaitu contohnya di sini adalah seks bebas, narkoba, dan tawuran yang semakin marak dan merajalela, di mana kenakalan remaja ini terjadi akibat dampak negatif dari globalisasi atau biasanya dampak negatif yang muncul akibat budaya luar yang masuk. Selanjutnya adalah pergeseran nilai dalam pendidikan, di mana perubahan nilai dan tradisi juga terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan, di mana pergeseran nilai dan proses pembelajaran adalah akibat ketidakmampuan pendidik memahami teknologi dan kurangnya pemahaman teknologi anak, sehingga nilai-nilai yang diajarkan tidak dapat dilakukan dengan baik. Contohnya di sini adalah yang pertama ada guru, di mana guru di sini kurang ketegasan dalam pembelajaran, di mana ketegasan ini perlu dimiliki oleh guru karena saat pembelajaran berlangsung kita harus menguasai kelas sehingga tidak ada keributan yang ada, atau anak harus keributan yang ada, atau saat pembelajaran berlangsung anak dituntut tegas untuk menyimak pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman, di mana sekarang masih banyak guru yang kurang memahami teknologi, di mana teknologi sekarang sudah semakin berkembang. Jadi guru-guru seharusnya dapat memanfaatkan teknologi dengan baik agar pembelajaran yang berlangsung terjadi dengan menyenangkan. Yang kedua ada peserta didik. Sekarang banyak peserta didik yang individualis atau biasanya senang menyendiri, atau sekarang disebut introvert. Ya, sekarang peserta didik
sering individualis, introvert karena adanya gadget. Di sini perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat peserta didik ini lebih sibuk dengan gadgetnya daripada lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang kurang sikap peserta didik dalam menghargai guru, di mana banyak kasus juga peserta didik sangat tidak hormat dengan guru, di mana peserta didik ini sedikit-sedikit tidak menghargai apa itu omongan guru, tidak menghargai pendapat guru, atau tidak mendengarkan perintah guru. Banyak juga peserta didik atau siswa yang memenjarakan guru yang mungkin itu adalah sikap mendidik. Selanjutnya ada kenakalan remaja dan kurangnya pengawasan, di mana dari dampak globalisasi ini, kenakalan remaja ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, di mana sekarang banyak perilaku kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum. Angka kenaikan kenakalan remaja yang semakin naik adalah gambaran kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar akibat pengaruh globalisasi, di mana kenakalan remaja ini juga dapat terjadi karena kurangnya pendidikan yang tegas dari seorang guru dan orang tua untuk membentuk karakter yang patuh dan tidak anarkis. Di sini ada globalisasi, di sini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang semakin marak. Yang pertama adalah globalisasi. Di sini pengaruh globalisasi yang semakin kuat, arus globalisasi yang semakin kuat, dan juga sehingga budaya-budaya asing atau budaya-budaya luar masuk ke dalam negara Indonesia dan menghancurkan nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah ditanamkan di Indonesia. Yang kedua adalah pengawasan, di mana kurangnya pengawasan ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun pengawasan juga perlu di lingkungan sekitar atau orang tua dan juga masyarakat yang ada, di mana pengawasan ini dibutuhkan untuk mengawasi dan juga membentengi remaja-remaja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah pendidikan, di mana di sini kurangnya pendidikan karakter yang tegas, di mana di sini sudah banyak guru yang mungkin takut karena sekarang kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah. Jadi di sini guru sekarang takut untuk membenarkan perilaku dari siswa tersebut. Jadi di sini pendidikan ini kurangnya pendidikan karakter yang tegas akibat ulah anak-anak yang semakin nakal atau kenakalan remaja ini semakin meningkat, dan kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah. Di sini ada contoh, saya memberi contoh peningkatan kasus tawuran yang ada di Indonesia, di mana dari Kepala Bidang Kemenpora RI menyatakan peningkatan persentase tawuran di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 12,9% dan naik 14% pada tahun 2018. Dan sekarang pada 3 bulan kebelakang, pada tahun 2024 terjadi 111 kasus tawuran yang ada di Indonesia.
Ini adalah dampak negatif dari globalisasi yang dulunya anak-anak atau masalah, tidak hanya anak-anak, yang dulunya menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, sekarang mereka selalu mencari cara yang instan, yaitu dengan cara tawuran dan mengajak beberapa kelompok. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya asing dan juga kearifan lokal. Budaya itu apa sih? Budaya adalah produk atau kreativitas yang ada di masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian diwariskan secara turun-menurun. Sedangkan kearifan lokal adalah masyarakat lokal yang memiliki pandangan hidup, strategi untuk menyelesaikan masalah hidupnya dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu yang dinamakan kearifan lokal. Baik, bicara tentang budaya, sekarang ini kita sudah memasuki era globalisasi di mana teknologi berkembang secara canggih dan juga pesat. Oleh karena itu kita tidak bisa membatasi atau mengurangi diri kita untuk membiarkan budaya asing masuk ke budaya kita. Jadi melalui media sosial, melalui platform-platform online, budaya asing ini sudah tersebar di seluruh negara, apalagi di negara Indonesia. Nah, misalnya saja negara Korea, negara Cina, negara Jepang, ini adalah negara yang sangat terkenal budayanya. Pasti kita tahu bahasanya mereka, kita tahu pakaian adatnya, karena kita sering menonton film-film negara mereka. Kita tahu lagu-lagu dari mereka, karena mereka ini mempromosikan atau menyebarkan budaya mereka itu sangat luar biasa. Mereka memanfaatkan media sosial, memanfaatkan platform online seperti itu. Jadi ketika negara mereka ini berhasil mengenalkan budaya mereka, mengenalkan ciri khas mereka, maka budaya mereka ini akan sangat dikenal oleh banyak negara di seluruh dunia. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang ini akan ingin berdatangan ke sana, ingin melihat, penasaran akan budaya mereka, dan akhirnya mereka akan mendapatkan keuntungan dari itu. Bagaimana sih budaya asing terhadap kearifan lokal yang ada di Indonesia? Jadi kita akan membahas tentang akibat masuknya budaya asing ke dalam masyarakat atau kearifan lokal menurut Moizatul Hasanah. Nah, akibatnya itu ada 3. Yang pertama adalah hilangnya kesenian tradisional atau kearifan lokal kepada masyarakat akibat pengaruh teknologi. Karena pengaruh globalisasi atau majunya globalisasi, khususnya di kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, seperti itu, ini mulai terkikis, kesenian mulai terkikis. Misalnya ada kesenian Gambang Kromong atau Tanjidor di Jakarta, ini sudah hampir punah. Artinya apa? Ketika kita bertanya kepada anak SD atau kepada anak sekolah tentang apakah mereka lebih mengetahui budaya dari Korea, misalnya K-pop, dengan lagu-lagu dari Indonesia yang diiringi dari alat musik Gambang Kromong atau Tanjidor, mereka akan lebih tahu tentang budaya dari Korea tersebut. Karena apa? Karena budaya asli ini atau budaya Korea ini, mereka itu dipromosikan atau menyebar luas melalui internet. Seperti apa yang sudah tadi saya katakan, bahwa globalisasi ini sangat maju. Jadi orang-orang ini dapat mengakses atau mengetahui budaya mereka seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan mengapa hilangnya atau hampir punah kesenian tradisional khususnya di kota-kota metropolitan. Yang kedua, ada perubahan tata nilai di masyarakat. Nah, ini juga diakibatkan masuknya budaya asing di Indonesia. Jadi teman-teman, contohnya itu sangat banyak sekali. Indonesia adalah negara dengan tingkat kekeluargaan dan kebersamaan yang cukup besar. Jadi misalnya di Indonesia ini cukup erat dengan namanya gotong royong. Namun semenjak budaya asing ini masuk ke Indonesia, banyak sekali orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok, dan dimasuk juga dengan individualisme. Contoh lain juga pakaian. Di Indonesia ini merupakan negara yang
sopan. Jadi untuk berpakaian biasanya menutup seluruh tubuh, namun karena adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka pakaian ini menjadi banyak sekali orang-orang zaman sekarang memakai pakaian yang sangat minim-minim, sehingga ini juga merusak tatanan nilai di masyarakat. Yang ketiga, ada pemahaman dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal, di mana sebaiknya kita sebagai individu, sebagai penduduk di Indonesia harus bisa menyaring dampak positif dari budaya asing. Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah atau meniru budaya asing sehingga kita akan menghilangkan budaya asli kita sendiri. Artinya apa? Ketika kita lebih suka budaya asing dan kita bahkan lupa budaya kita sendiri, tidak tahu budaya kita sendiri, yang terjadi adalah budaya kita akan tenggelam. Setelah itu, dan juga budaya kita ini nantinya akan dicuri oleh negara yang lain. Nah, inilah yang harus dihindari dari para generasi muda. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, tentunya kita bisa mengajarkan anak didik kita tentang kebudayaan Indonesia. Sebenarnya sudah terrealisasi dengan adanya pendidikan kebudayaan, sudah ditambahkan di kurikulum kita, sehingga para generasi penerus ini nantinya bisa mempelajari kebudayaan kita ini apa saja, seperti itu. Nah, selain itu kita juga dapat ikut mempromosikan kebudayaan kita, yaitu budaya dari Indonesia, di media sosial atau platform online, karena globalisasi ini sudah sangat maju. Begitupun juga yang dilakukan oleh budaya-budaya dari luar negeri, mereka juga melakukan seperti itu, sehingga budaya mereka dikenal. Oleh karena itu kita juga bisa seharusnya untuk mempromosikan kebudayaan kita. Nah, nantinya itu akan berdampak positif juga kepada kita, sehingga negara yang kaya akan budaya akan menjadi lebih baik dan akan dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Di era globalisasi ini, mudah sekali budaya bahasa untuk masuk ke dalam negeri. Bahasa asing yang sudah masuk dan dipelajari adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang diajarkan sejak kecil. Mengapa demikian? Karena kita hidup di zaman di mana sistem komputer, informasi, banyak yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Meskipun dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun bahasa Inggris sangat dibutuhkan pada zaman sekarang agar tidak tertinggal. Di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan contohnya, buku-buku atau jurnal-jurnal mayoritas sudah berbahasa Inggris, sehingga mau tidak mau kita harus belajar berbahasa Inggris. Tidak ada yang salah dengan ini, namun kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab kepunahan dari bahasa daerah. Nah, di sini saya memiliki data penggunaan bahasa daerah berdasarkan generasi. Dapat dilihat bahwa generasi yang masih menggunakan bahasa daerah yaitu generasi P-Boomer, di mana generasi ini lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya. Nah, menurunnya bahasa daerah pasti disebabkan oleh banyak faktor. Namun salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dilakukan di sekolah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faridi dan Umama 2023, orang tua di Aceh menganggap bahwa bahasa daerah dapat dipelajari sendiri oleh anak di sekolah. Maka mereka hanya mengajarkan bahasa Indonesia di rumah karena memudahkan anak untuk memasuki sekolah dan berinteraksi dengan teman atau gurunya. Selain itu, buku cerita, lagu, film kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang ini banyak sekolah yang menyediakan ekstrakurikuler pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, Jepang, dan lain-lain. Seperti contohnya di SMA Negeri 9 Pekanbaru yang menyediakan kegiatan Japanese Club untuk menambah pemahaman siswa terhadap kebudayaan Jepang serta mengasah keterampilan berbahasa Jepang. Contoh lain di SD Mutiara Singoraja juga menyediakan ekstrakurikuler bahasa Jepang yang awalnya diadakan untuk mencoba apakah siswa memiliki ketertarikan dalam mempelajari bahasa ini, dan ternyata siswa memberikan respon yang positif sehingga ekstrakurikuler tersebut diadakan. Hal ini tentu baik
Jadi siswa dapat mempelajari bahasa-bahasa baru. Namun jika siswa sering mempelajari atau senang dalam belajar bahasa ini sehingga melupakan bahasa daerah, nanti dampaknya bahasa daerah akan menjadi punah. Kepunahan suatu bahasa dapat berimbas pada hilangnya pengetahuan budaya seperti pengobatan, kuliner, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dapat melestarikannya dengan melindungi budaya daerah dengan cara mempelajari secara mandiri, mengikuti serta membentuk komunitas belajar bahasa daerah, serta menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pendidik dapat memberikan contoh kepada siswa dengan menggalakkan atau menggunakan bahasa daerah di luar jam pembelajaran. Selain itu, program revitalisasi bahasa daerah menjadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan dari adanya perubahan antropologi dan sosiologi akibat globalisasi. Yang kita tahu, kemajuan teknologi, informasi, dan industri sekarang berlangsung sangat pesat dan cepat, di mana menuntut setiap negara untuk berbenah dalam menghadapi persaingan. Di sini pendidikan diharapkan mampu menampilkan apakah ia mampu mendidik dan menghasilkan peserta didik yang berdaya saing tinggi, karena perubahan sosiologi dan antropologi di era globalisasi ini adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Berikut merupakan tantangan pendidikan dari adanya perubahan antropologi dan sosiologi akibat globalisasi. Yang pertama ada kesenjangan pendidikan, yaitu di mana globalisasi memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Infrastruktur pendidikan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pembelajaran. Yang kedua ada kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah akibat globalisasi. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dengan keterampilan inovatif, kreatif, dan juga tangguh. Yang ketiga ada komersialisasi pendidikan globalisasi yang menjadi pendidikan sebagai komoditas, mendorong privatisasi dan orientasi pasar dalam mengelola lembaga pendidikan. Hal ini dapat mengurangi akses bagi kelompok ekonomi lemah. Yang keempat ada tuntutan keterampilan digital, yaitu kemajuan teknologi menuntut siswa dan guru untuk menguasai keterampilan digital agar dapat beradaptasi dengan metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang terakhir ada kompetisi global, yaitu globalisasi meningkatkan persaingan di pasar kerja internasional sehingga pendidikan terus harus mempersiapkan siswa dengan kemampuan bahasa, teknologi informasi, dan juga kerjasama tim. Menurut Khairuddin Kurniawan 1999 memperinci berbagai tantangan pendidikan menghadapi era global, yaitu satu, tantangan meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta mempertumbuh dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua ada tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreativitas yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, dan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang ketiga adalah tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Yang keempat adalah tantangan dalam kurikulum pendidikan, yaitu menyesuaikan bahan ajar yang dimana pada globalisasi ini memerlukan kurikulum yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan global seperti mampu berbahasa asing. Baik teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kita tadi telah membahas tentang apa itu sosiologi, apa itu antropologi, lalu apa perubahan yang terjadi akibat globalisasi dan hubungannya apa dengan pendidikan. Kita tadi sudah membahas, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.